Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16. Saya Azahra Oktariska bersama teman saya Rahayu Agustin. Di sini kami akan mempresentasikan cara mengelola sumber daya manusia secara global. Perubahan global pada saat ini. Yang pertama itu masyarakat ekonomi Eropa. Masyarakat ekonomi Eropa ini pertama didirikan pada tahun 1992. MEM merupakan konfederasi atau sebagian besar dari negara-negara di Eropa yang sepakat menjalin kerjasama perdagangan bebas yang diatur oleh sebuah badan pengawas yaitu Komisi Eropa. Dan mereka mempunyai mata uang yaitu euro. Selanjutnya itu ada NAFTA yaitu perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko yang membentuk sebuah pasar bebas. Nah, NAFTA ini juga telah meningkatkan investasi Amerika Serikat di Meksiko karena biaya buruh di Meksiko lebih rendah. Nah, hal ini tuh memiliki dua pengaruh. Yang pertama, untuk pekerja yang berskill rendah, mereka akan bergerak ke arah selatan. Sedangkan untuk yang berskill tinggi itu mempunyai kesempatan bekerja yang lebih. Next slide. Oke, selanjutnya itu ada pertumbuhan Asia. Nah, negara-negara berkembang di Asia bertumbuh pesat selama 3 dekade terakhir. Contohnya itu seperti Cina. Selanjutnya itu ada Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan atau yang lebih dikenal dengan GATT. GATT adalah kerangka aturan dan prinsip internasional untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara di seluruh dunia. Nah, babak terbaru negosiasi GATT ini melahirkan kesepakatan pemangkasan tarif pajak impor sebesar 40%, mengurangi subsidi pemerintah terhadap dunia usaha, memperluas perlindungan kekayaan intelektual melalui hak cipta dan juga hak paten. Selain itu, GATT juga menciptakan World Trade Organization atau WTO untuk menyelesaikan permasalahan antar anggota GATT. Oke, next slide. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia di pasar modal. Yang pertama itu yaitu budaya. Nah, budaya didefinisikan sebagai serangkaian asumsi penting yang dipegang oleh anggota suatu komunitas. Nah, budaya ini kerap menentukan 3 faktor lain yang mempengaruhi hukum dari suatu negara. Nah, bagi MSDM, budaya sering menentukan efektivitas berbagai praktik MSDM. Oke, next slide. Nah, yang pertama itu ada dimensi kultural menurut Hofstede. Nah, individualisme, kolektivisme menggambarkan kekuatan hubungan antara satu individu dengan individu lain dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu ada penghindaran ketidakpastian, menjelaskan bagaimana budaya berusaha menghadapi masa depan yang tidak diprediksikan. Jadi suatu budaya itu masa depannya tidak dapat kita prediksikan. Nah, selanjutnya itu ada jarak kekuasaan. Nah, ini menyinggung tentang bagaimana suatu budaya berhubungan dengan hubungan kekuasaan hierarkis. Selanjutnya ada kejantanan dan juga kewanitaan. Nah, menjelaskan peran antar jenis kelamin dalam suatu masyarakat. Biasanya itu beda pandangan antara laki-laki sama perempuan dalam masyarakat itu. Selanjutnya ada orientasi jangka panjang dan juga jangka pendek, menggambarkan bagaimana keseimbangan budaya menguntungkan secara langsung terhadap penghargaan di masa depan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada implikasi budaya terhadap manajemen sumber daya manusia. Nah, karakteristik budaya mempengaruhi perilaku manajer dalam hubungannya dengan bawahan, termasuk persepsi kelayakan berbagai praktik MSDM. Yang pertama, budaya memiliki perbedaan kuat dalam hal-hal seperti bagaimana bawahan mengharapkan cara atasan memimpinnya, dan juga bagaimana keputusan dari seorang atasan tersebut.
Yang kedua, budaya sangat mempengaruhi kelaikan praktik MSDM. Yang pertama itu maksudnya di sini seorang karyawan itu mengharapkan seorang bawahan dan juga seorang atasan itu berbeda, berbeda cara pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Oke, next. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi MSDM itu sendiri. Yang pertama itu ada modal manusia. Negara dengan modal manusia yang rendah menarik dibangunnya fasilitas atau pabrik yang memerlukan skill dan gaji yang rendah. Sehingga kalau misalnya negara itu tuh mempunyai modal rendah, ya supaya yang dibangun juga hal-hal fasilitas yang rendah gitu, yang sesuai dengan MSDM-nya. Nah, negara dengan modal manusia tinggi merupakan tempat menggiurkan bagi investasi asing langsung yang menciptakan pekerjaan berskill tinggi. Nah, sementara kalau misalnya negara-negara yang mempunyai modal yang tinggi, mereka juga menciptakan suatu pekerjaan untuk yang berskill tinggi. Selanjutnya ada sistem politik hukum. Nah, di sebagian besar kasus itu sistem hukum merupakan perkembangan dari budaya yang sudah ada. Nah, hukum suatu negara sering mencerminkan norma-norma sosial yang menilai bagaimana perilaku dibenarkan. Hukum dan juga norma itu sebenarnya saling berkaitan dikarenakan hukum di suatu negara itu terkadang melihat ini tuh benar atau salah tindakan tersebut. Next. Oke, faktor yang selanjutnya itu ada sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini mempengaruhi secara langsung melalui pajak, paket kompensasi. Sistem sosialis dicirikan oleh sistem pajak yang mendistribusikan ulang kelayakan dengan mengambil semakin banyak persentase pendapatan seseorang ketika ia naik ke jenjang ekonomi di atasnya. Nah, selanjutnya ada juga di sistem ekonomi ini ada sistem kapitalis. Nah, berusaha menghargai individu atas usahanya dengan cara membiarkan individu tetap menyimpan pendapatan tersebut. Jadi ada dua tipikal orang, yaitu ada seorang yang sosialis dan juga kapitalis. Nah, kalau misalnya dia sosialis, semakin semakin naik penghasilan dia itu, maka dia akan semakin besar juga pengeluarannya. Tetapi kalau kapitalis itu, ya mereka cenderung menghargai hasil pekerjaan mereka, sehingga pengeluarannya juga tetap. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada mengelola karyawan dalam konteks global. Nah, di sini ada yang disebut dengan negara induk, negara tuan rumah, dan juga negara ketiga. Nah, negara induk ini adalah negara tempat berdirinya kantor pusat perusahaan. Selanjutnya, negara tuan rumah itu negara tempat organisasi negara induk berusaha menempatkan atau sudah menempatkan fasilitas. Yang ketiga ada negara ketiga. Negara ketiga itu negara di luar negara tuan rumah atau negara induk, dan sebuah perusahaan bisa saja memiliki atau tidak memiliki fasilitas di sana. Nah, di sini ada ekspatriat. Ekspatriat itu adalah istilah yang digunakan untuk karyawan yang dikirim oleh sebuah perusahaan di sebuah negara untuk mengelola operasi di negara yang berbeda. Selanjutnya ada jenis-jenis karyawan internasional. Yang pertama itu parent country nasional. Itu karyawan yang lahir dan tinggal di negara induk. Negara induk itu negara berdirinya kantor tersebut. Selanjutnya itu ada host country nasional. Itu karyawan yang lahir dan dibesarkan di negara tuan rumah. Selanjutnya itu ada third country nasional. Itu karyawan yang lahir di negara selain negara induk dan negara tuan rumah, tetapi bekerja di negara tuan rumah. Jadi dia itu tidak lahir di sana, tapi dia bekerja di negara tuan rumah tersebut. Next. Tingkat partisipasi nasional. Nah, itu ada berbagai macam, ada domestik, internasional, multinasional, dan lain-lain. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang domestik. Mayoritas perusahaan memulai usahanya dengan beroperasi di sebuah tempat kerja domestik. Mereka memproduksi produk atau jasa dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan suatu relung pasar kecil. Perusahaan biasanya hanya
hanya terlibat dalam suatu pasar tenaga kerja, sehingga penentuan tingkat gaji pasar berbagai pekerjaan adalah perkara yang relatif mudah. Nah, setelah menguasai pasar domestik, baru ke internasional. Seiring semakin banyaknya kompetitor memasuki pasar domestik, perusahaan menghadapi kemungkinan hilangnya pangsa pasar, sehingga kerap kali harus mencari pasar lain untuk produk mereka. Keputusan untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional meningkatkan masalah manajemen sumber daya manusia. Nah, misalnya contoh kecilnya ini tuh kita bikin usaha, itu pasti yang pertama itu orang-orang di sekitar kita yang menjadi target pasar kita. Nah, selanjutnya ketika orang dengan mendengar hal baru itu pasti akan membeli, akan mencicipi ataupun mencoba lah. Nah, ketika itu tuh sudah ada bertahun-tahun, maka orang akan bosan dengan yang kita sajikan. Maka dari itu kita juga perlu yang namanya inovasi. Nah, selain itu, pertama kali kita menyajikan mungkin hanya kita di sana. Jadi kita yang menguasai pasar, tapi selanjutnya itu pasti orang akan ikut atau uh, menyamakan dengan produk kita, meskipun ada pasti keunikan tersendiri. Nah, ketika sudah banyak kompetitor, maka diperlukan juga pasar internasional. Oke, next slide. Next slide. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahayu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional itu tuh membangun fasilitas di berbagai negara untuk menghasilkan produk dan distribusi secara lebih efisien dan mengakses pasar global. Biaya produksi dapat lebih rendah dengan mendirikan pabrik di lokasi yang berbeda sesuai dengan keunggulan masing-masing negara, seperti bahan baku, tenaga kerja, atau infrastruktur yang lebih murah. Perusahaan ini memerlukan manajer yang mampu bekerja di berbagai lingkungan budaya, serta memberikan pelatihan lintas budaya yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan operasi global. Next slide. Oke, selanjutnya ada organisasi global. Organisasi global ini tingkat integrasi organisasi global yang lebih tinggi dengan produk dan jasa berkualitas tersebar di seluruh dunia. Nah, di sini ada masalah utama pengelolaan SDM dalam organisasi global, meliputi seleksi, pelatihan, kompensasi, dan pengelolaan ekspatriat. Ekspatriat tadi tuh udah dijelasin ya sama teman saya tadi pengertiannya. Terus perusahaan multinasional ini perlu menyesuaikan dengan perbedaan lintas negara dalam menjangkau pasar global seperti preferensi konsumen, regulasi, dan budaya lokal. Next slide. Oke. Selanjutnya, lingkup transnasional. Sistem MSDM lingkup transnasional mengacu pada pengambilan keputusan MSDM yang dilakukan dari perspektif global dan nasional atau regional secara terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan keunggulan lokal sekaligus menjaga konsistensi dan sinergi global. Nah, lingkup transnasional ini meliputi dua. Yang pertama, representasi transnasional, itu komposisi multinasional manager. Yang kedua ada proses transnasional atau perencanaan dan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai negara. Next slide. Oke, selanjutnya praktik MSDM mendukung ekspatriat. Yang pertama itu komunikasikan nilai penugasan internasional kepada karyawan untuk meningkatkan minat dan motivasi. Yang kedua, menyediakan perencanaan dan pengembangan karir internasional bagi karyawan berkinerja tinggi. Yang ketiga, penilaian kinerja, kompensasi, dan insentif yang disesuaikan dengan kebutuhan ekspatriat seperti tunjangan, pajak, dan biaya hidup. Yang terakhir itu memberikan pelatihan lintas budaya untuk mempersiapkan ekspatriat menghadapi tantangan di lingkungan baru. Oke, boleh next slide? Nah,
Komunikasi melintasi lambatan bahasa itu ada dua. Yang pertama itu perilaku verbal dan perilaku nonverbal. Nah, perilaku verbal itu seperti menggunakan kata-kata ucapan untuk menjelaskan konsep dan ide secara jelas dalam komunikasi lintas budaya. Selanjutnya itu perilaku nonverbal, itu menggunakan isyarat visual, gerak tubuh, dan gerakan isyarat untuk menyampaikan makna dan memperkuat komunikasi. Penting untuk memahami perbedaan gaya komunikasi dan menghindari kesalahpahaman dalam konteks lintas budaya. Next slide. Oke, selanjutnya seleksi dan kompensasi ekspatriat. Investasi besar dalam upaya seleksi yang benar untuk menemukan calon ekspatriat yang tepat. Hanya sekitar 5% perusahaan yang benar-benar memiliki program ekspatriat yang efektif. Pentingnya pengalaman teknis dan kemampuan terkait pekerjaan serta keterampilan interpersonal dalam seleksi ekspatriat. Kompensasi dan tunjangan ekspatriat meliputi gaji pokok, tunjangan biaya hidup, premi layanan asing, tunjangan area, penyetaraan pajak, serta masalah lainnya seperti pensiun dan perawatan kesehatan. Next slide. Boleh next slide? Oke. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengelolaan ekspatriat. Penting untuk memberikan pelatihan lintas budaya bagi ekspatriat untuk mendukung keefektifan penugasan dan meminimalkan disfungsional. Nah, aspek khusus yang perlu dipahami meliputi budaya, fenomena, dan perilaku dalam lingkungan kerja baru. Pengelolaan ekspatriat di pasar global juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti angka warga negara di luar negeri, biaya relokasi, tingkat kompensasi, dan tingkat kegagalan penugasan. Penting memperhatikan aspek seleksi, pelatihan, kompensasi, dan reakulturas secara menyeluruh dalam pengelolaan ekspatriat global. Oke, selanjutnya itu sesi Q&A. Untuk teman-teman boleh bertanya di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Sekian presentasi dari kelompok 16. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi bermanfaat.